Alhamdulillah sejak tahun 2023 sampai hari ini setiap tahunnya kita memproduksi 3 film. Laksanakan festival film level nasional, bukan level Sulbar atau bukan level Sulawesi. Ya, sukses. Sukses dan acaranya besar. Saya merasakan betul bagaimana misalnya awan saja kalau kita lihat gambar di kamera, awannya Sulbar kalau kita shoot itu berbeda kalau misalnya kita shoot di Jakarta, awannya Jakarta. Itu dapat apresiasi dari pemerintah daerah barangkali. Nah, ini setidaknya selamat ya. Saya pikir ini pertanyaannya agak berani nih pertanyaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa di podcast Fadi Aziz, tentunya di Inspirasi, ruang hangat untuk berbagi cerita. Tentunya kita akan berbagi cerita yang penting untuk kita ketahui, yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kita berbagi informasi yang sehat, bukan hoax yang bikin sesat. Dan sahabat semua, hari ini sudah hadir bersama saya, narasumber saya, seorang cowok ganteng, Ikhwan Wahid. Tapi kalau di kalangan muda yang suka dunia perfilman itu, dia dikenal dengan panggilan Bang Iwe. Saya panggil Bang Iwe, Iwe aja ya? Panggil Iwe saja. Lebih akrab. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Ini kita undang Bang Iwe ke sini karena hari ini kita mengangkat sebuah tema itu tentang perfilman, ide liar, dari ide liar ke layar. Seni menghidupkan cerita ala seorang sutradara. Bang Iwe, ini sebenarnya kalau kita orang tanya Bang Iwe profesinya apa? Lebih senang dipanggil sutradara atau produser? Lebih senang mana atau lebih menjiwai kemana nih? Kalau dalam film sih sebetulnya saya lebih senang nulis skenario sekarang. Satu, selain nulis skenario, saya juga dalam beberapa film terakhir sekaligus menyutradarai langsung film. Jadi kalau ditanya lebih suka mana, ya saya memang lebih suka menggeluti apa yang saya jalani hari ini menjadi seorang sutradara. Oh, sutradara. Sutradara sekaligus scriptwriter. Dua itu biasanya dalam film. Sejak kapan sih kalau sutradara ini mencintai dunia perfilman itu, sejak kapan? Tahun berapa? Ya, jadi begini, mengawalinya mungkin saya mau sedikit flashback. Oke. Saya mau melihat dunia perfilman di Sulbar ini melalui perspektif sejarah kebangkitan perfilman kita di Sulbar. Jadi sebetulnya saya bicara skop Sulbar langsung saja sebelum bicara lebih personal ke diri saya. Jadi sebenarnya buat seluruh teman-teman yang di luar sana, para netizen juga mungkin, biar tahu bahwa Sulbar ini mulai mengenal dunia perfilman atau mulai tumbuh di industri perfilman itu beberapa puluh tahun yang lalu sebetulnya. 10 tahun ya? Ya, perkiraan 10 tahun yang lalu. Saya pikir presenter kita ini, Budia juga tahu persis karena jujur saja di awal-awal saya mulai masuk dan mulai mengenal dunia perfilman dari beberapa proyek yang dikerjakan bersama Ibu Dia. Meskipun pada saat itu saya tidak tahu ya. Meskipun pada saat itu saya sebetulnya hanya seseorang yang lebih senang fotografi, sesekali buat video, tapi melalui beberapa eksperimen dengan Ibu Dia, beberapa kerjaan bareng sama Ibu Dia, akhirnya perlahan mengarahkan saya secara pribadi dan beberapa kawan-kawan pada saat itu untuk belajar di perfilman. Itu awal pertama ya, waktu kita kerja barengnya itu pertama kali? Iya, saya sudah lupa film apa ya yang pernah lah pokoknya, iya kita tahun 2011. Beberapa tahun yang lalu lah. Tapi sebelum tahun 2011, Iwe kan sudah pegang kamera kan? Sebelum kerja bareng sama Ibu Dia pada saat itu kan awalnya saya hanya lebih sering dan lebih intens menggeluti dunia fotografi sebetulnya. Dunia foto. Meskipun pada saat itu juga sesekali buat video. Tapi bertemu dengan banyak orang, diinspirasi oleh banyak orang, akhirnya sejak perkenalan itu dan sejak mengerjakan proyek bareng, mulai tertarik sama dunia videografi. Dan perlahan-lahan kemudian masuk ke film secara total. Nah, sejak beberapa puluh tahun yang lalu kan sebenarnya itulah yang menandai awal saya secara pribadi dan teman-teman yang lain masuk ke dunia film. Tapi secara total terlibat sejak tahun 2017. 2017 kemarin sebenarnya juga coba-coba saja sih. Kita mengikuti satu event nasional yang kalau saya tidak salah ingat Festival Film Nasional oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Kita coba-coba ikut, dan salah satu film yang diproduksi oleh teman-teman
Itu filmnya Kita Beda, mengangkat kebudayaan dan toleransi yang ada di Kalumpang. 2017. 2017. Oke. Akhirnya kami juara 1 pada saat itu nasional. Nah, durasi filmnya? Cuma 15 menit. 15 menit ya. 15 menit kita ngangkat tentang lokalitas yang ada di Kalumpang, Mamuju. Terus soal pluralisme yang tumbuh di wilayah Kalumpang. Yang tulis skenarionya? Yang tulis saya sendiri, yang nulis skenarionya, yang sutradarai saya sendiri juga sutradarai. Wow. Tapi kan pada saat itu juga levelnya kita bekerja di industri film hanya level coba-coba dan hanya level belajar. Tapi alhamdulillah tema yang kita angkat, terus hasil filmnya juga cukup oke lah. Kita masuk ke Jakarta, kita juara nasional pada saat itu. Juara 1 se-Indonesia. Nah, itulah yang kemudian kita mulai merasa sepertinya dunia kita memang film. Kita mulai ada inilah. Baru sadar di 2017 Baru sadar bahwa sebenarnya dunia kita ini film. Kita perlu bersyukur bahwa di masa lalu kita belajar bikin film. Meskipun banyak film yang kita coba buat juga gagal, ada juga yang berhasil. Tapi 2017 kita mulai merasa bahwa ada sebenarnya momentum kebangkitan. Momentum itu yang membuat kita menyadari sepenuhnya bahwa takdir kita sebetulnya di film. Oke. Kita mulai menyadari itu. Saya secara pribadi, tapi setelah 2019, saya secara pribadi memilih masuk ke Jakarta dan meninggalkan secara total dunia perfilman di Sulbar. 2017 dapat juara 1, 2019 meninggalkan lagi. Meninggalkan Sulbar. Kenapa harus ditinggalkan lagi dunia perfilman itu? Mungkin tadi baru sadar loh itu bahwa sebenarnya dunia kita ada di perfilman. Saya secara personal secara personal meninggalkan dunia ini, masuk ke Jakarta karena urusan kerjaan lah. Tetapi teman-teman yang ada di lingkaran saya yang saya tinggal di Mamuju terus melanjutkan hobi bikin film. Meskipun pada saat itu arahnya ya hanya sekedar suka bikin film, hobi bikin film, atau tiba-tiba ada hal yang sifatnya insidental, ada kerjaan, baru bikin film. Belum ada sesuatu yang sifatnya memang terprogram, terstruktur. Belum. Kita belum sampai berpikir ke sana. Nanti awal tahun 2023, setelah saya balik dari Jakarta, jadi habis dari Jakarta 2019 Jakarta nih, 2023 balik lagi. Balik ke Mamuju. Kayaknya panggilan jiwa lagi balik kampung. Setelah balik ke Mamuju, ketemu dengan teman-teman lama yang pada saat itu juga masih stay di film. Masih setia di film. Nah, setelah kita ngumpul, kita memilih bahwa kita mesti melembagakan diri secara lebih legalitas kita rapikan, karena kita mau membuat satu lembaga yang memang benar-benar film adalah sesuatu yang terprogram, film adalah sesuatu yang menurut kita teman-teman bisa hidup dari situ. Bukan lagi hanya sekedar hobi, tapi film seharusnya bisa menjadi penopang hidup kita. Kita mulai ada kesadaran itu, sehingga sejak tahun 2023 kita melegalkan, kita mengurus seluruh urusan administrasi, dan alhamdulillah sejak tahun 2023 sampai hari ini setiap tahunnya kita memproduksi 3 film. Setiap tahunnya, sejak tahun 2023. Dan yang lebih menarik sebetulnya, bukan hanya sekedar saya dan teman-teman yang terlibat di komunitas film itu. Kita labeli komunitas kami dengan nama Pitu Cinema. Pitu Cinema. Itu sejak tahun 2023. Sebenarnya Pitu Cinema sejak lama, sejak 2017 kita sudah pakai Pitu Cinema, tapi kita ngurus legalitasnya itu di 2023. Sekitaran tahun itulah. Nah, yang menariknya sebenarnya karena film kita menyadari satu hal, bahwa film tidak boleh hanya dimiliki oleh sekelompok orang atau hanya di lingkaran kecil komunitas kami. Kita merasa bahwa kalau provinsi lain atau daerah-daerah lain yang sangat maju di industri perfilman, kalau Sulawesi kan yang maju pada saat itu Palu. Palu dan Makassar lah. Kita merasa bahwa kita ini di Sulbar harus berdiri sejajar dengan provinsi lain. Hasil karya itu harus bisa dinikmati di luar dari Sulawesi Barat. Makanya kita merasa bahwa ya ayo kita nyusun semuanya. Kita bikinlah programnya. Kita bikin kelas film. Itu program unggulannya kami di Pitu Cinema. Kelas film itu adalah kita merekrut orang, kita ngajak orang untuk sekolah film. Sekolah film yang inilah, yang sifatnya tidak formal seperti sekolah yang sekolah formal. Kita bikin pendidikan non formal. Belajarnya tapi isinya padat. Belajarnya 3 bulanan. 3 bulanan kita bikin sekolah film. Kita bikin di Warkop,
di kantor Pitu Cinema sendiri atau di tempat-tempat umum. Oke. Kita bikin selama 3 bulan. Di ujung 3 bulan itu kita bikin semacam ujian skripsinya. Ujian skripsinya anak sekolah film kita. Kita paksa mereka untuk buat film. Setelah mereka mendapatkan pelatihan, mendapatkan contoh-contoh pada saat mereka praktek. Dan akhirnya kita minta mereka untuk bikin film. Alhamdulillah tahun 2023 angkatan pertamanya kami itu hasil filmnya masuk dalam 20 film pendek terbaik se-Indonesia. Lolos lagi? Lolos lagi dan itu diputar di beberapa bioskop. Itu anak asuhnya ya? Nah, itu anak asuhnya kami. Tahun berapa tadi? 2023. Oke. Itu diputar di beberapa bioskop di Makassar, di Palu, di Lombok, di Jogja. Itu kami mutar. Durasi berapa lama film yang cuma 15 menit. Rata-rata film kami film pendek. Dan rata-rata tidak dipublikasikan. Kenapa? Karena film-film yang diproduksi di Pitu Cinema memang film yang dipersiapkan untuk berbagai macam ajang festival film di Indonesia. Makanya tidak dipublish. Karena kalau sudah terpublish kan sudah tidak boleh mengikuti kompetisi. Nah, begitu selanjutnya tahun 2024 kita bikin lagi kelas film. Kita bikin lagi kelas film dan lahir lagi 3 film baru. Dan 1 film juga ini sudah keliling di berbagai festival di Indonesia. Dan itulah yang menyebabkan konsistensi kami selama 2 tahun. Itulah yang menyebabkan Badan Perfilman Indonesia melirik kami Pitu Cinema dan memastikan kami Pitu Cinema masuk di dalam jejaring Badan Perfilman Indonesia. Keren. Dan tahun kemarin kita bikin festival film nasional, kita buat di Mamuju. Itu juga mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari berbagai insan perfilman di Indonesia. Kita kedatangan 126 filmmaker se-Indonesia. Ngumpul di Sulbar, berkompetisi di Sulbar. Dan tahun berapa? Tahun berapa? Tahun lalu. 2024. Nah, setelah kita bikin kelas film angkatan kedua, kita lanjut dengan buat festival filmnya. Festival film se-Indonesia. Ini levelnya nasional. Dihadiri oleh 126 filmmaker se-Indonesia untuk berkompetisi di Mamuju. Begitupun tahun ini, tahun 2025. Sudah buat atau baru akan? Tahun 2025 kita akan buat kelas filmnya dulu. Setelah kita buat kelas filmnya dulu, menjelang akhir tahun kita akan buat festival film. Festival film lagi. Se-Indonesia. Dan yang lebih menarik karena kebangkitan ini yang kita sebut dengan kebangkitan industri perfilman di Sulbar. Kita mau mengambil peran itu bahwa ya Pitu Cinema dan anak-anak film yang lebih awal belajar tentang film harus berani bertanggung jawab untuk kebangkitan industri perfilman. Kita sudah bicara industri ini. Kita tidak lagi bicara hanya sekedar level komunitas. Kita harus berani bertanggung jawab untuk mendorong kebangkitan industri perfilman di Sulawesi Barat. Dan menariknya karena tidak satupun event atau kegiatan yang dibuat oleh Pitu Cinema itu mendapatkan support dari pemerintah daerah. Cut dulu. Sahabat, kalau kita biarkan Bang Iwe ngomong ini dari awal sampai akhir, saya nggak ngomong ini ceritanya nih, karena seru sekali sejarahnya ternyata. Sahabat, tahun 2011, seperti tadi Bang Iwe sampaikan bahwa di 2011 itu saya pernah kerjasama. Dan itu merupakan awal dari seorang Ikhwan Wahid terjun ke dunia perfilman. Yang awalnya memang di dunia fotografer tuh, tapi 2011 memang kami ada job, ada proyek bersama, akhirnya coba-coba. Nah, itulah awalnya dia coba-coba, jadi terjun ke dunia perfilman itu bukan merupakan cita-cita, iya kan? Iya. Kalau bisa sambil kesimpulan seperti itu ya, bukan cita-cita. Nanti nyemplung pada kesempatan itu di 2011 itu. Nah, kalau kita mendengarkan penjelasannya tadi bahwa 2023 ketika dia balik dari Jakarta dan memulai lagi dan ternyata memiliki pemikiran-pemikiran akhirnya bikin kelas film, ya, dari kelas film. Sahabat tadi bisa mendengarkan juga dari penjelasan Iwe bahwa prestasi-prestasi yang didapatkan jika seseorang ingin melakukan sesuatu dengan serius, karena kan itu hari dia sudah mengatakan bahwa kayaknya dunia saya di sini deh, kayaknya bisa menghasilkan deh, ya. Tadi saya potong waktu berbicara tentang modal. Sebenarnya saya juga ingin bertanya, kita ke kelas film dulu deh. Itu kan ada niatnya untuk memperbaiki, untuk memberikan pendidikan kepada generasi, ya kan? Modal. Ini kita berbicara modal. Siapa yang mendanai, mensubsidi, yang menjadi donaturnya Pitu Cinema. Kalau kita berbicara dulu dari produksi film. Kalau produksi film kan otomatis pasti pakai budget kan? Dari mana? Iya. Jadi kan
6 film terakhir yang lahir dari kelas film ini itu memang sama sekali tidak bergantung ke pemerintah daerah atau disubsidi oleh pemerintah daerah. Misalnya pertama kelas filmnya dulu. Oke. Kelas film yang berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan. Terus setiap minggunya pertemuan 3 kali dalam seminggu. Dan menariknya setiap pertemuan kalau misalnya di warkop pesertanya yang datang itu minum kopi. Yang bayar siapa? Mereka minum kopi, mereka dapat pembelajaran tentang film, yang bayar Pitu Sinema. Pertanyaannya kemudian, dari mana sih Pitu Sinema punya budget untuk bikin kelas? Pitu Sinema ini kan di antara kami sebetulnya kami juga punya kerjaan. Kami punya kerjaan job-job kecil di luar, misalnya ada bikin iklan atau bikin video profilnya orang, atau misalnya ada beberapa kawan-kawan Pitu Sinema yang hari ini masih bergelut di dunia wedding, masih banyak. Nah, setiap job yang kami dapatkan di luar memang kami selalu menyisipkan untuk kepentingan anak-anak Pitu Sinema selalu bilang untuk kepentingan jemaah. Jadi kita menitip uang, kita menabung di Pitu Sinema, kita mendanai kegiatan, itu kita saweran dari teman-teman Pitu Sinema. Ini khusus untuk kelas film. Nah, setelah berlangsung kelas film dengan pendanaan mandiri, siapapun di antara kita punya teman misalnya dia dapat job ini, sumbang, potong jobnya, nyumbang 200, ikhlas 300, ikhlas. Itu begitu terus. Berapa banyak personil dari Pitu Sinema? Kalau yang jadi pengurus Pitu Sinema sekarang 15 orang lebih yang pengurus struktur Pitu Sinema. Jadi itu donasinya itu bersifat wajib? Enggak, bukan wajib juga. Suka-suka. Ikhlas saja. Atau misalnya teman-teman sepergaulan di warkop. Ini kan kita bergaulnya banyak teman nih. Kita ketemu di warkop, sampaikan kita punya agenda ini, kalau misalnya mau berbuat untuk kepentingan kemaslahatan, mau nyumbang berapa boleh. Dan alhamdulillah kita sudah uji coba gaya ini. Kelas film pertama kelar. Berhasil ya? Berhasil selesai. Lanjut ke pembuatan filmnya, praktik pembuatan film. Nah, di dalam kelas film itu kan kita memang lagi ngajarkan tentang manajemen perfilman. Jadi manajemen produksi. Nah, di manajemen produksi itu kan di situ diatur soal keproduseran. Nah, salah satu tugas produser adalah bertanggung jawab terhadap pendanaan film. Jadi seluruh alumni-alumni kelas film kita atau siswa-siswa kelas film yang belajar, mereka harus mandiri dong. Kami sudah kasih ilmunya, gini, produser itu tugasnya ini, sutradara tugasnya ini, manajer lokasi tugasnya ini. Ya produsernya bertanggung jawab dong terhadap skenario yang kau buat. Nanti teman-teman Pitu Sinema yang di struktur atau yang lebih awal di Pitu Sinema tinggal mendampingi. Jadi mereka mandiri juga buat pendanaan filmnya. Jadi ini menjadi kebiasaan di Pitu Sinema bahwa kami mandiri untuk membuat film. Nah, sama misalnya tadi saya sebelum ke sini, saya sudah di chat sama ketua Pitu Sinema bagaimana kita paksakan pelaksanaan festival. Ya, saya bilang gas. Kita memang terbiasa berangkat dari 0 rupiah. Oke, festival sendiri kan budgetnya pasti lebih besar daripada kelas ini. Kalau festival yang kemarin, karena gaungnya Pitu Sinema sudah cukup besar, kemarin kita dapat respon dari Kementerian Pendidikan. Tapi kan juga budgetnya tidak besar. Tetap butuh bantuan dari Kementerian Pendidikan hanya bentuk dukungan. Nah, itulah yang kemarin menjadi modal awal kita melaksanakan festival film level nasional. Bukan level Sulbar atau bukan level Sulawesi. Ya? Sukses dan acaranya besar malah. Tamu-tamu yang datang itu apakah mereka pulang dengan kebahagiaan atau ada kekecewaan mungkin? Nah, kami juga ini kan sebenarnya sering ikuti festival film di mana-mana. Iya, perbandingannya kalau dari kacamata Iwan Wahid sendiri. Nah, kami besar malah karena tidak hanya sekedar festival, tidak hanya sekedar nonton film atau bedah film, acara kebudayaannya juga ada, seninya juga ada. Jadi kita mencoba berapa lama? 4 hari malah. 4 hari. Siangnya kita nonton film sambil kompetisi, jurinya juga juri nasional malah. Juri-juri nasional yang terlibat dan mereka support total Sulawesi Barat sebagai daerah yang luar biasa, baru berkembang di industri perfilman. Dan itu saya yakin festival film itu adalah kali pertama di Sulawesi Barat. Kali pertama di Sulawesi Barat. Ini sejarah baru di Sulawesi Barat. Dan Anda yang membuat sejarah itu? Bukan cuma saya, Pitu Sinema. Bekerja sebagai tim sebenarnya. Luar biasa. Saya salut untuk teman-teman Pitu Sinema. Terus bagaimana? Ini kan ada kelas apa tadi? Kelas film. Itu animo
adik-adik ya? Atau ada yang lebih senior usianya? Atau memang Gen Z aja yang ikut ini? Nah, itu kelas film kemarin kan kita buka untuk umum. Jadi kita buka untuk umum, siapapun mau mendaftar boleh. Jadi kita cuma membatasi 50 orang dalam satu angkatan. Karena keterbatasan sumber Tercapai daya. 50? Lebih malah, kita malah memangkas orang. Jadi 50 orang itu mendaftar, terbuka. Entah dia siswa, entah dia ibu-ibu, entah dia misalnya orang kantoran, kita buka seluas-luasnya. Jadi tanpa membedakan dia umur berapa, kita buka. Bahkan kemarin ada beberapa teman-teman yang pegawai Pemprov ikut, ada salah seorang dari TVRI juga ikut kelas filmnya kami. Dan itu kalau mau ikut kelas film itu, kan kalau kita berbicara film pasti ada apa ya, alat ya, gadget atau apa segala macam. Itu memang pada saat praktek itu disiapkan semua sama Pitu Cinema. Alhamdulillah sampai saat ini Pitu Cinema sudah punya alat yang cukup lah untuk buat film. Dan itu digunakan sebagai alat praktek pada itu digunakan sebagai alat praktek. Luar biasa. Jadi kesimpulan Pitu Cinema soal kelas film ini, kami memang menghibahkan diri kami di Pitu Cinema untuk kebangkitan anak-anak muda, kebangkitan sumber daya kita di Sulbar untuk bicara industri perfilman. Kalau di Pitu Cinema ini, sosok Ikhwan Wahid itu posisinya di mana? Kalau di Pitu Cinema, saya kan termasuk pendiri Pitu Cinema. Dan saat ini saya sebagai Dewan Pembina di Pitu Cinema. Itu ada ketua, ada sekretaris, layaknya seperti organisasi yang lain. Kalau saya juga berbicara menyimpulkan bahwa Pitu Cinema ini ada beberapa persen andil Anda di dalam situ kan? Iya kan? Iya. Apa yang mendasari Bang Iwe kemudian kayaknya bikin Pitu Cinema? Kan cukup lah kalau memang kita mau bikin film ini sebagai sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Ya udah ya, sudah kalau kita bikin film yang komersil misalnya arahnya ke situ. Tapi kenapa harus berpikir lagi bahwa kita buka kelas film, kita harus meregenerasi adik-adik kita? Tujuannya apa? Dasar pemikirannya apa? Kemudian tujuannya mau kemana? Iya, sebenarnya dasar pemikirannya begini. Kita menyadari betul bahwa Sulbar ini punya potensi yang luar biasa. Pertama, kita melihat sumber daya manusianya, kita melihat loh banyak sebenarnya anak-anak muda kita yang sebenarnya minat dan bakatnya menuju ke sana. Misalnya anak-anak SMA kita hari ini suka video-video, suka bikin apa, video-video reels. Kita melihat potensi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga melihat potensi Sulbar ini punya sumber daya cerita yang sangat banyak. Sumber daya cerita yang sangat banyak, maksudnya misalnya cerita rakyat. Kita punya banyak sekali cerita rakyat, bahkan hampir seluruh desa-desa di Sulbar ini punya cerita rakyat. Yang itu bisa kita eksplorasi menjadi satu naskah atau menjadi satu skenario yang menarik. Terus yang ketiga, kita menyadari betul bahwa Sulbar ini secara geografis sumber daya alamnya sangat menarik. Kalau kita masukkan di look kamera, kita lihat mengambil gambar suatu tempat menarik sekali, indah sekali nih Sulbar. Saya merasakan betul bagaimana misalnya awan saja kalau kita lihat gambar di kamera, awannya Sulbar kalau kita shoot itu berbeda kalau misalnya kita shoot di Jakarta, awannya Jakarta. Beda sekali. Apa ya, birunya juga kelihatan, bentuknya kelihatan, beda sama misalnya kota-kota besar. Jadi tiga hal itu, pertama sumber daya manusia yang kita lihat potensinya ada, minat dan bakatnya ada. Terus yang kedua sumber daya ceritanya kita banyak. Terus yang ketiga soal sumber daya alamnya kita secara geografis memang kalau kita masuk ke dalam loop kamera menarik sekali. Bang Iwe, ini kan sekarang sudah era media sosial. Bagaimana Anda bisa menyampaikan kepada teman-teman di luar sana bahwa kan kalau media sosial kan ada short ya. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita membuat short itu pasti ada ilmu. Ilmu ngambil gambar di dalam itu. Pesannya buat saudara-saudara yang ada di luar, sahabat-sahabat yang ada di luar sana, bagaimana menjadikan short-short di media sosial itu menjadi sebuah income? Pertama, kalau bicara soal video short, ini juga kami diskusikan dan kami bicarakan dalam kelas film. Bahwa salah satu sumber penghasilan di masa depan, sumber ekonomi di masa depan, kalau teman-teman serius masuk ke dunia itu, itu juga menjadi sumber income yang bagus. Itu bisa menjadi salah satu sumber ekonomi bagi teman-teman yang bergerak di industri kreatif. Makanya bicara soal video short atau bicara soal AdSense, bicara soal meta hari ini itu juga kita bahas di kelas film. Cuman yang membuat teman-teman film atau orang-orang yang bergerak di film
membuat berbeda ketika bekerja dengan orang-orang yang hanya sekedar mengambil gambar lalu jadikan video short adalah pertama memang membangun storytelling misalnya. Short-shortnya orang yang ngerti film itu pasti story-nya ada, isinya ada, rohnya gambarnya itu ada. Kalau orang yang bergerak di industri itu pasti tahu, oh saya bangun storytellingnya seperti apa, saya ngambil sudut gambarnya bagaimana, kepadatan gambarnya seperti apa, tipe shootnya seperti apa, makanya pasti akan berisi dan pasti akan menarik. Kalau sudah dapat ilmu itu, barulah kemudian kita bicara soal bagaimana algoritmanya AdSense, bagaimana algoritma di Meta, itu jadi, hal lain. Betul, jadi nanti adik-adik ya, kan ini kan ceritanya kita berbicara ke Gen Z ya, yang lebih senang ini, jadi nanti ke depannya bukan sekedar mengejar viralnya saja, tetapi ada isi dari konten-konten yang mereka munculkan. Bang Iwe tadi mungkin sahabat gitu, sebelum ke Bang Iwe nih, sahabat tadi sudah disampaikan, adik-adik semua yang ada di luar sana, tapi emak-emak juga bisa ya untuk berbicara tentang ini. Tadi sudah disampaikan bahwa di Sulawesi Barat ini sangat indah, alamnya tuh sangat indah. Jadi tadi sudah disampaikan nih bahwa kalau kita ngambil gambar awan yang ada di Mamuju, di Sulawesi Barat, kita bandingkan dengan gambar awan yang ada di Jakarta, disebut nih, maaf ya Jakarta dalam tanda kutip nih, tapi memang beda ya, beda hasilnya kan. Nah, itu adalah modal kita, ya kan? Karena kalau kita membuat sebuah film dan hasilnya kelihatannya indah, aduh pasti beda. Terus yang kedua, ternyata setiap desa punya cerita unik, ya kan? Nah, itulah semua sahabat. Jadi nanti ada kelas film yang akan dibuka oleh Pitu Cinema. Itu kapan lagi? Tahun ini. Dalam waktu dekat malah. Dalam waktu dekat. Ini lagi mau dibicarakan ini. Ya, jadi sahabat ya, ada beberapa tadi yang sudah disampaikan Bang Ikhwan Wahid, Bang Iwe ini tentang perfilman itu untuk anak-anak, untuk emak-emak, bapak-bapak yang memang mencintai dunia perfilman. Kita sudah punya modal sumber daya alam kita sangat luar biasa sekali, kemudian sumber perceritaan kita sangat unik sekali. Bang Iwe itu juga mungkin bisa kita jelaskan di ruang inspirasi ini. Bagaimana sih ini kan sudah ada prestasi tadi ya, sudah dapat juara 1, kemudian anak asuhnya juara 1 lagi, luar biasa. Itu dapat apresiasi dari pemerintah daerah barangkali? Nah ini setidaknya selamat ya. Saya pikir ini pertanyaannya agak berani nih pertanyaannya nih. Ya congrats ya atau apa gitu. Kita pun mesti fair lah. Pertanyaan yang berani saya juga akan menjawabnya sangat fair. Nah sebenarnya dalam banyak kesempatan, bukan cuma pada malam hari ini saya bicara ke banyak orang atau di acara-acara yang lain, saya bilang bahwa sebenarnya pemerintah kita ini pikirannya tidak di sini. Saat ini era digital begitu cepat, industri perfilman begitu maju, bahkan hari ini kita akan masuk ke era metaverse, multiverse. Kita urusan film saja di Sulbar ini, di Mamuju ini sama sekali tidak dapat perhatian. Tidak dapat perhatian. Kurang menarik ya? Kurang menarik mungkin, makanya kesimpulan saya sampai saat ini, kalau gerak zaman begitu cepat hari ini kan orang sudah bicara audiovisual. Orang sudah bicara soal artificial intelligence, AI. Lalu kita hari ini di Sulbar saya bicara film masih sangat jauh. Artinya saya merasa bahwa ya memang pemerintah kita cara berpikir tidak nyambung sama gerak dan perkembangan zaman. Pemerintah kita hari ini berdiri berbanding terbalik dengan gerak zaman. Taruhlah misalnya Palu hari ini. Palu itu mendapatkan support yang sangat besar dari pemerintahnya. Makanya tak heran kalau misalnya di Pulau Sulawesi, Palu kita di anak film kita kasih julukan sebagai kota film. Sudah pernah dikomunikasikan barangkali untuk mendapatkan ya sebenarnya dukungan atau belum pernah dikomunikasikan sama sekali? Kelas film atau misalnya festival film atau banyak event-event film yang kita buat, sebenarnya ini adalah bagian dari bagian dari singgungan sebetulnya. Kita mau bilang ke pemerintah, kami bergerak dengan 0 rupiah, kami bergerak secara mandiri, bisa bikin ini, kalian punya anggaran, kalian punya kekuasaan, kalian punya kebijakan. Tidak pernah sama sekali. Tidak direspon. Tidak merespon. Saya beberapa kali dalam banyak kesempatan, saya jujur saja nih bicara di ruang inspiratif ini, dalam beberapa kesempatan festival film, kelas film, kami selalu mengundang malah dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami undang untuk datang membuka acaranya kami, kasih ruang untuk sambutan. Dinas Pendidikan juga kami pernah buat seperti itu. Diundang dengan hormat untuk membuka.
membuka acara festival kami. Tetapi di dalam festival itu pure 100% Anda yang buat. Iya. Semuanya, Iya. dandan semua. Tetapi dengan hormat diundang Ya, kita kasih panggung lah pemerintah kita. Kenapa kita kasih panggung? So sweet. Ini juga kita penghargaan kita kepada pemerintah sekaligus mau mengajari pemerintah. Bukan bermaksud karena lebih pandai. Tapi ini kan sebenarnya menjadi sebuah pelajaran berharga untuk pemerintah. Begini loh caranya. Nah, kita undang dalam setiap momentum yang dibuat oleh Pitu Sinema, semua pasti kita undang pemerintah. Di festival film, kepala dinas yang buka. Datang. Saya jadi forum ini saya mau. Waktu di Mamuju diundang dengan hormat datang. Iya, saya mau hormat dengan siapa ya, mantan kepala dinas Ibu Darmawati kemarin. Selalu hadir dalam setiap event-eventnya kami. Cuman ya mungkin secara kebijakan belum, tapi support semangat dan personalitinya dia memang sangat memberi kami dukungan. Meskipun secara kelembagaan pemerintah belum. Saya belum tahu ya pemerintah yang baru hari ini. Saya juga belum lihat sama sekali pikirannya mereka bergerak masuk ke kan belum dicoba sektor ini. Coba dulu. Semua harus dicoba. Jadi yang cobalah, yang baru kan harus dicoba dulu. Ini kan baru berapa bulan kita lihat. Satu tahun ini kita lihat. Satu tahun ini kita lihat. Dan saya juga di forum ini, enggak apa-apa ya saya bicara belak-belakan. Terbuka untuk ruang inspirasi. Ya, kami jujur mau bilang bahwa kemarin kami punya anggaran film sebetulnya. Dari? Pemerintah provinsi. Oh, berarti ada dong dukungan dari daerah. Kemarin ada. Oke. Saya enggak apa-apa ngomong di sini. Iya, tapi kan ada ya. Berarti memang ada dukungan. Kemarin ada dukungan. Oke. Tapi kan dihapus malah. Oh, tidak sempat keluar? Tidak sempat jalan. Kami sudah riset kami, tapi kan tidak ada masalah karena kami di Pitu Sinema memang sudah bergerak dari awal memang sudah mandiri. Maaf, jalan ceritanya gimana? Saya kurang paham ini. Mungkin kita sedikit berbagi ya. Jadi ada proses-proses mungkin yang kita perlu pahami. Seperti saya kan orang awam, maaf ya saya tidak ngerti. Maksud saya tadi ada anggaran, ada budget nih. Ada. Anda sudah tahu? Tahu. Itu sudah ada? Sudah beberapa kali kita persiapan. Oh, sudah. Beberapa kali kita persiapan. Tiba-tiba hilang. Ya mungkin terjadi pergantian kepemimpinan. Kami mungkin ada termasuk penghematan anggaran kemarin. Lalu film ini jadi inilah. Saya tidak mau berpikir negatif lah. Jangan susun ya. Kita berpersangka baik. Mungkin penghematan anggaran kemarin. Penghematan anggaran dan ada sesuatu yang sangat urgent dibanding film. Tetapi dari segi dukungan sudah ada ya, sudah bagus lah, setidaknya diperhitungkan. Ya, kalau itu ya. Nama Anda sudah masuk lah. Ya, saya juga tidak pernah punya maksud untuk sekedar mau tenar di level pemerintah daerah, enggak lah. Oke, baik. Itu lanjutan pertanyaan saya. Anda melihat bahwa ada dukungan ada, tetapi tidak begitu maksimal yang didapatkan ya, maksudnya ya. Tapi tidak kecewa ya? Tidak kecewa ya. Nah, kenapa masih kekeh untuk stay di ruang ini, di perfilman itu? Iya. Subsidi dana dukungan nggak ada. Terus komersil yang kita mau cari di Sulawesi Barat juga kayaknya setengah mati juga kan? Saya begini,